Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan menampilkan portofolio tugas isu aktual pembelajaran biologi. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Mirna Laria Manulung, Raihana Yulistia, Saskia Maharani, dan Yulmai Rosa. Pada mata kuliah isu aktual pembelajaran biologi, kami mendapat tugas yang pertama, setiap kelompok melakukan analisis isu dari artikel terkait perangkat pembelajaran dan menyusunnya dalam bentuk makalah serta dipresentasikan. Yang kedua, membuat instrumen observasi sesuai topik kelompok yang digunakan untuk menilai media, strategi, LKPD, maupun asesmen. Yang ketiga, setiap kelompok menyusun instrumen observasi berdasarkan 4 standar pembelajaran yang dibagi untuk tiap kelompok. Dan yang terakhir, menilai perangkat ajar guru menggunakan instrumen observasi yang telah disusun. Adapun tugas pertama yaitu mencari isu pendidikan terkait strategi pembelajaran biologi di SMA. Yang membelatar belakanginya adalah pembelajaran biologi belum mengembangkan 4C dan higher order thinking skill karena siswa masih pasif dan menghafal. Model PGBL dan PBL dirasa efektif meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Namun tidak ada penerapan langsung di sekolah. Integrasi PGBL STEM membuat pembelajaran lebih relevan dan sesuai tuntutan abad ke-21. Tujuannya untuk mengidentifikasi isu aktual dalam penerapan strategi pembelajaran biologi di SMA. Mengkaji relevansi strategi pembelajaran inovatif terhadap isu-isu tersebut, kemudian menilai potensi strategi inovatif sebagai solusi peningkatan kualitas pembelajaran biologi sesuai tuntutan abad ke-21 dan kurikulum merdeka. Isu yang diangkat yang pertama, higher order thinking skill siswa rendah, komunikasi dan kolaborasi kurang berkembang, siswa masih pasif dan bergantung pada guru, model inovatif seperti PBL, PGBL, STEM, dan lain-lain belum diterapkan maksimal, kesenjangan tuntutan kurikulum dengan praktik di sekolah. Solusi yang ditawarkan, menerapkan langsung strategi pembelajaran inovatif seperti PBL untuk memecahkan masalah lingkungan dan lain-lain, PGBL untuk merancang dan membuat produk untuk memecahkan masalah lingkungan dan lain-lain. Dan yang kedua, mengubah pembelajaran dari teacher-centered menjadi student-centered. Tugas kedua yaitu penyusunan instrumen observasi modul ajar. Adapun hal yang melatar belakangi penyusunan tugas ini yaitu kurikulum merdeka butuh modul ajar yang berkualitas, tetapi guru masih kesulitan menyusun modul ajar yang lengkap dan sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Adapun tujuan dari penyusunan instrumen ini yaitu untuk menilai kualitas modul ajar dan untuk membantu guru merefleksi serta memperbaiki perencanaan pembelajaran. Fokus observasinya yaitu keterpaduan struktur dan isi modul ajar, kesesuaian asesmen, media dan strategi pembelajaran, serta integrasi profil pelajar Pancasila. Adapun dasar penyusunan aspek dan indikator instrumennya yaitu standar proses pembelajaran sesuai PP atau Permendikbud, panduan pembelajaran dan asesmen Kemendikbudristek tahun 2022, serta kajian artikel jurnal Sinta 1, 2, dan 3 terkait kualitas sintaks pembelajaran, media, LKPD, dan asesmen. Ini merupakan contoh lembar observasi dokumen yang mencakup aspek yang diamati, indikator penilaian, skor, serta keterangan. Melalui instrumen ini, kualitas modul ajar dapat dinilai secara objektif dan mendorong peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya, pada tugas ketiga, kami diminta untuk menyusun instrumen penilaian berdasarkan standar pendidikan. Pada tugas ini, penilaian hanya difokuskan pada 4 standar, yaitu standar isi, proses, penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Kelompok kami bertugas untuk menyusun instrumen penilaian standar proses dengan mengacu pada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 sebagai dasar dalam menentukan aspek dan indikator penilaiannya. Instrumen ini digunakan untuk menilai tingkat keterpenuhan standar proses dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Adapun aspek di dalam instrumen penilaian standar proses ini yaitu perencanaan pembelajaran, prinsip pembelajaran, keterpaduan tujuan, materi, dan kegiatan pembelajaran, tahapan proses pembelajaran, penggunaan strategi dan model pembelajaran, pemanfaatan media dan sumber belajar, refleksi guru, dan perbaikan pembelajaran. Lalu di sini ada tabel penilaian standar proses, di mana di dalamnya ada nomor, ada aspek, indikator, skor, dan juga keterangan. Lalu di dalam instrumen ini juga ada tabel rekapitulasi penilaian, di mana tabel ini menampilkan presentasi ketercapaian dan kategori hasil penilaiannya sehingga dapat diketahui kekuatan aspek yang sudah baik serta bagian yang masih memerlukan peningkatan. Instrumen standar proses yang telah kami susun ini nantinya akan digabungkan dengan instrumen dari kelompok lain yang mengerjakan standar isi, penilaian, dan juga kompetensi kelulusan sehingga menghasilkan satu instrumen penilaian standar pendidikan yang lebih lengkap. Tugas yang keempat yaitu mengobservasi perangkat pembelajaran guru, di mana kami mengobservasi perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh Zahia Sheila Putri, selaku mahasiswa pendidikan biologi Universitas Riau yang sedang PLP di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Beliau berada di kelas 12, fase F semester 1, dengan materi perangkat pembelajarannya itu pola pewarisan sifat. Baiklah, pada lembar observasi ini terdiri dari aspek, indikator, skor, keterangan, hasil pengamatan, sumber dokumen, dan juga bukti yang melampirkan halaman ataupun foto, di mana dilakukan observasi terhadap 4 standar. Yang pertama itu ada standar isi dan didapatkan skor 75% dengan kategori baik. Lalu selanjutnya itu ada standar proses, di mana standar proses ini tidak hanya perangkat pembelajaran tapi kami juga mengobservasi video pembelajaran. Video pembelajaran yang kami ambil di YouTube
dengan nama Atika Diningsi, yaitu guru IPA di SMP 1 Atap 20 Rambayan Kabupaten Indragiri Hilir Riau, dengan materi pewarisan sifat kelas 11. Maka setelah digabung, didapatkan rekapitulasi penilaian standar prosesnya itu dengan skor 89,28% dengan kategori sangat baik. Maka selanjutnya, kami melakukan observasi terhadap standar penilaiannya. Didapatkan skor 82,03% dengan kategori baik, dan standar kompetensi lulusannya dengan skor 73,4% dengan kategori cukup. Dari pemaparan 4 tugas tadi, dapat kami simpulkan bahwa kami itu telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kualitas dan kelayakan perangkat pembelajaran. Dari proses mengkaji isu, membuat instrumen observasi, hingga menilai langsung perangkat ajar guru, kami melihat bahwa perangkat yang dirancang dengan baik sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar. Pengalaman ini membantu kami berpikir lebih kritis, memahami standar, dan menilai perangkat ajar secara objektif. Hal ini membuat kami lebih siap terlibat di lingkungan sekolah serta mampu mengenali aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.